Bismillahirrahmanirrahim. Ahwalul ma'mumi. Fikih. Al-ma'mumu naw'ani. Adapun makmum itu ada dua macam. Orang bermakmum berarti ada imamnya. Makmum itu ada dua macam masbuku. Yang pertama dinamakan makmum masbuk, dan nomor dua wa muwafiqun, dan nomor dua namanya makmum muwafiq. Apa yang dinamakan makmum masbuk? Apa yang dinamakan makmum muwafiq? Al-makmumul masbuku, makmum masbuk tersebut walladzi lam yudrik mad imami zaman yasau qiraatul fatihah. Adapun yang dinamakan makmum masbuk yaitu makmum alladzi lam yudrik, yang tidak menemukan stajil ya makmum mal imam, yang beserta imam zamanan, dalam satu zaman, dalam satu zaman dia saukiraat al-fatihah, yang bisa membaca Fatihah. Maksudnya begini, yang dinamakan makmum masbuk yaitu makmum yang tidak jepok, makmum yang ketinggalan Fatihahnya imam, itu namanya makmum masbuk. Makmum masbuk. Hukmul masbuki, ada pun hukumnya makmum masbuk. Sekarang kita membahas hukum makmum masbuk. Yang pertama, idza adrakan imamu wa rakiun yarka'u ma'u wa tasqutu al-fatihatu wa tusabuhu lahu rak'atu ilma'anna man imami. Yang pertama, di saat kita posisinya jadi makmum masbuk, maka di situ ada hukum. Sampai harus tahu, yang dinamakan makmum masbuk berarti makmum yang tidak tak jepok kebebacaan imam. Sampai baru datang, tiba-tiba imamnya sudah baca surah, ketinggalan sampai daripada Fatihahnya imam, berarti sampai hukumnya hukum makmum masbuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Di saat sampai posisi dinamakan makmum masbuk, maka dibagi makmum masbuk yaitu ada hukum yang pertama, idza adrakan imamu wa warakiun, apabila jepok ia makmum adrakan al-imam, ada imam, tidak adrakan imamu tidak adrakan imama, tidak adrakan apabila jepok ia makmum al-imam, ada imam, al-imam ada imam, bahwa adapun imam rakibun posisi lagi ruku, yarka'u maka rukulah, yaitu bagi orang yang bermakmum masbuk mahu beserta imam. Fatasqutu alul fatihah, dan jatuh gugur pembacaan Fatihahnya. Jadi seumpama sampai bermakmum dengan saya, tiba-tiba saya ruku, ya udah sampai langsung ruku. Jangan baca Fatihah, jangan baca surah, jangan. Umpama saya imamnya, tiba-tiba sampean langsung datang, posisi sampean datang, posisi saya pas pada waktu itu di saat saya ruku, maka secepatnya sampai langsung berruku, karena sampai sudah ketinggalan Fatihah. Dan hukumnya sampai itu masbuk. Waktu saburu laurakatu, maka dihitung bagi makmum ar-rakatu, yaitu setorokan. Ini makna nama imamnya apabila tumanina makmum mal imam bisa imam. Umpama sholat maghrib, contoh ya, saya ruku, sampai tiba-tiba datang sampean, ya udah langsung ruku. Di saat saya assalamualaikum, sampean harus bangun karena sampai ketinggalan satu rakaat namanya. Paham? Nomor dua, idza adrakan imamah, apabila jepok
makmum al-imam ada imam fil qiyami, posisinya imam fil qiyami pada waktu berdiri, walakinnahu akan tetapi ya imam rakaat yaitu beruku imam qabla yutimmal fatihah sebelum menyempurnakan makmum al-fatihah yaitu pembacaan Fatihah. Biar kau maka rukuklah makmum mau beserta imam. Tapi di dalam istahil apabila tidak repot dia makmum bidu'a iftitahi dengan pembacaan iftitah. Kalau tahu dia atau pembacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaskutu dan terhilang telah gugur anhu dari makmum ma bagi minal fatihati satu perkara bacaan yang dari Fatihah. Nomor 2, hukum makmum masbuk. Apabila makmumnya datang tapi posisi imamnya posisi masih berdiri. Apabila terutama saya imamnya ya mukhlis atau khalis apa? Khalis makmumnya posisinya masih berdiri. Setelah itu masuk khalis. Di saat khalis masuk bacaan khalis Fatihahnya separuh langsung saya ruku. Ya udah, dan sempurnakan Fatihahnya langsung saja ruku. Paham ya? Di saat posisi saya imamnya khalis masuk, saya baca katakan baca surah, berarti kan ada kesempatan di situ baca Fatihah khalis. Baca Fatihah belum selesai tiba-tiba saya ruku, ya udah jangan selesaikan, langsung aja sampai langsung ruku. Langsung ruku. Jadi kalau dalam posisi seperti itu jangan baca doa iftitah. Jangan baca apa? Doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagi siapa? Bagi makmum. Juga itu hukumnya makmum masuk juga. Jadi bagaimana? Anda kata mari kita ketemu satu. Mengapa? Karena khalis dan posisinya makmum masuk. Kamu selesai baca Fatihahnya. Karena posisi imamnya saya ruku, ya harus ikut ruku juga. Paham tadi? Pertama kholisnya tak jempol sama sekali Fatihah. Sekarang jempol, cuma tidak selesai. Tetap hukumnya makmum masbuk. Nomor 3, ada adrakal imamah. Apabila jempol, ia makmum al-imam ada imam. Fil qiyami pada posisinya imam fil qiyami posisi masih berdiri. Wa istamara bi du'ail iftitah dan repot si makmum tersebut bi du'ail iftitah dengan doa iftitah kabira walhamdulillah awit ta'awudi atau si makmum repot dengan pembacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim faraka imamu maka rukulah imamnya qabla ayyutimmal fatihah sebelum menyempurnakan makmum Fatihah. Tukhlifu biqadri zaman maka kececeran ya makmum dengan adanya zaman waktu ataupun zaman alladzi sarafu fi qira'ati do'il iftitah sebagai yang telah menghilangkan makmum ke waktu atau ke zaman di posisi pembacaan iftitah atau doa awit ta'awud atau pembacaan doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, begini maksudnya, ya. Saya imamnya, ini yang nomor 3. Nah, posisi saya masih berdiri. Andai kata khalis tak repot membaca kabirau, pasti niscaya khalis tersebut bisa selesai baca Fatihah karena masih saya posisinya baca surah udah. Sedangkan khalis repot dengan bacaan doa iftitah. Artinya khalis repot dengan baca sunnah sehingga kececeran lah Fatihah. Paham?
kececeran si makmum untuk baca Fatihah. Itu juga namanya makmum masbuk. Jadi umpama maghrib kembali ke maghrib ayat. Jadi kececerannya mukholis ke imam dikarenakan repot dengan doa iftitah sehingga tidak sempat untuk baca Fatihah. Kan posisi di saat imam ruku harus ruku juga sambian, harus ruku juga. Nah, itu juga dinamakan makmum masbuk. Baik itu separuh Fatihahnya atau tak jempol sama sekali, entah, atau dia tak jempol kececeran dikarenakan sibuk dengan doa iftitah. Setelah itu ada ruku si imamnya ruku, tetap bagaimanapun kholis harus ruku juga. Paham? Fa'in adraka imamah, fa'in adraka apabila jempol makmum imamahu dan imam makmum firruki dalam ruku adraka rakata, maka ia adraka maka jempol makmum rakata dan rakaat. Tapi kalau kholis selesai baca Fatihahnya, ya posisinya dan baca udah syaitanir baca gembirau, baca kholis selesai belum boleh, lalu kita mau ke imam ruku, maka hukumnya tetap dihitung. Itu yang pertama. Jadi enggak, paham? Kalau kholis selesai baca Fatihahnya lalu imamnya baca subhanallah kelamaan sehingga badannya kholis selesai, berkholis juga jempol dengan rukunya imam, itu sudah dihitung satu rakaat. Artinya kalau imam assalamualaikum kholis ikut juga gitu. Dia pertama hukumnya makmum masbuk tapi sholatnya sempurna. Dikarenakan apa? Kholis jempol ke imam pertama, kholis dah baca Fatihah dan dia jempol ke ruku imam. Wa ini tadalai apabila itidal imam, wa idza tadala imamuhu, apabila itidal imamnya makmum masbuk qabla ayyarka, sebelum ruku makmum kholisnya belum beruku, tiba-tiba saya sudah itidal fa'atul raka'atu, maka ketinggalan satu rakaat namanya. Tapi kalau seumpama kholis menyelesaikan Fatihah, saya kholis ruku, ternyata kholis ruku imamnya sudah itidal, sudah jelas juga makmum masbuk yang dia sudah ketinggalan satu rukun. Artinya satu rakaat. Jadi bisa saya assalamualaikum, maka harus bangun lagi menyempurnakan satu rakaat lagi. Paham? Wa in sajada imamuhu, apabila bersujud imamnya, wa in sajada imamuhu, apabila bersujud imamnya makmum, qabla faraghi, sebelum selesainya makmum, batalat sholatuhu, dan batal sholatnya makmum illa menjadi mufaraqata, apabila tidak berniat si makmum al-mufaraqata, yaitu misah dengan imam. Kalau posisinya ya posisi tadi kan kholis jempol masalah ruku, ya jempol ruku sudah selesai, berarti tetap itu satu rukun juga. Tapi kalau semua kholisnya mau ruku imam saya ketinggalan satu rakaat. Sekarang apabila bersujud si imamnya sujud, sedangkan makmumnya belum sujud, maka batal sholatnya, kecuali dia niat mufaraqah. Mufaraqah artinya apa? Kecuali dia niat misah daripada imam. Begini contohnya,
Kan saya udah sujud nih, saya sudah sujud ke bawah, tiba-tiba Khalis datang. Nah, berarti kan ketinggalan nih Kang. Kemarin ketinggalan 1, 2, 3 udah. Saya posisi sujud terakhir, saya sujud. Kan imamnya sujud. Sedangkan Khalis belum apa-apa Khalis di atas. Mau bermakmum, sedangkan saya posisi sujud terakhir. Udah jam langsung usolli, langsung duduk juga sampean. Langsung sampean. Wa in sajid, apabila sujud imam, wa in sajid imamu, apabila bersujud imamnya makmum, berarti imamnya sudah bersujud. Qabla faraghi, sebelum selesainya makmum. Imamnya belum apa-apaan. Imam apa? Qabla faraghi, sebelumnya selesainya makmum. Makmumnya belum apa-apaan. Sedangkan posisi imamnya sudah sujud. Imamnya sujud. Paham? Imamnya makmumnya belum apa-apaan, belum usolli, belum ini banyak apa itu ya. Bagaimana? Batalat sholat itu, maka batal sholatnya makmum. Udah jangan bermakmum. Saya kirim makmum, Ustaz, kalau kirim makmum tunggu tahiyatul mubarakatuh sholat. Itu langsung sampai usolli, langsung duduk seperti biasa. Enggak ada ruku-rukunya, langsung tahiyatul mubarakatuh sholawatut tayyib, langsung paham. Nah, di saat imamnya assalamualaikum sampai langsung menyempurnakan sholatnya. Umpama maghrib 3 rakaat, umpama isya 4 rakaat. Paham ya? Paham? Oh, mantap. Tapi kalau bentuk seperti ini, bentuknya tidak sah sholat si makmum, kecuali dia niat mufaraqah, niat bisa daripada imam. Paham? Jadi banyak bentuk-bentuk makmum masbuk tersebut. Ada ketinggalan Fatihah, ada enggak baca Fatihah sama sekali, ketinggalan daripada itu namanya makmum masbuk. Ada dia baca Fatihah separuh, imamnya langsung ruku. Itu apa namanya? Makmum masbuk juga. Ada imam di saat imam ruku, ternyata makmumnya selesai baca sehingga dia jebok ngikut rukunya, tetap itu masuk juga, cuman dihitung. Apa perbedaannya? Ada. Jadi banyak bentuk-bentuk hukum makmum masbuk. Wallahu a'lam bishawab. Tidak. Rahim. Qul Malik al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadihi wa nuarihi wa asfarihi fid darain. Hadis Al-Babu Zaminu wal Ishrun, hadis yang nomor 28. Kiman isyur bil khamri, dalam menjelaskan larangan cegah minum khamar. Khamar itu apa? Kullu ma askar khamrun wa kullu khamrin haramun. Tiap-tiap perkara minuman yang memabukkan itu namanya khamar. Wa kullu khamrin haramun. Adapun yang dinamakan khamar, setiap khamar itu haram hukumnya. Jadi kalian harus tahu, tiap-tiap minuman yang memabukkan itu namanya khamar. Wa kullu ma askara khamrun, tiap-tiap minuman yang memabukkan itu hukumnya khamar. Wa kullu khamrin haramun, tiap-tiap khamar hukumnya haram. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi dalam Islam ada minuman yang diperbolehkan oleh Allah, ada juga larangan minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang haram seperti khamar, dan foto minuman yang diperbolehkan seperti air umpamanya, itu juga tak boleh melampaui batas. Kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Apalagi minuman-minuman yang memang dilarang oleh Allah. Minum dilarang, katakanlah minum air putih sampai keterlaluan minum sampai muntah-muntah, haram juga sampai ini. Haram juga.
dalam surga. Wa bihi laqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Man syaribal dunya, barang siapa laki-laki ataupun perempuan, syaribal khamra, yang meminum minuman keras, khamr, minuman yang memabukkan di dunia, suatu dunia, naudzubillah, lam yashrabha, maka dia tidak akan pernah minum. Malam yashrabha, maka orang tersebut tidak akan pernah minum minuman khamr fil akhirat, dalam akhirat. Orang yang minum minuman khamr di dunia, nanti di akhirat kalau toh dia masuk surga, dia tidak akan minum minuman khamr. Khamr di surga itu halal, manis, tidak memabukkan. Tapi minuman khamr yang ada di dunia haram dan memabukkan. Minum-minuman khamr di akhirat itu segar, wangi luar biasa. Tapi minum-minuman khamr yang ada di dunia selain memabukkan, yaitu pemborosan dan bisa menghilangkan akal. Adapun di akhirat, minuman di surganya Allah itu 3 perkara. Yang pertama yaitu al-laban, ada minuman susu, itu di surga. Nomor 2 al-asal, itu madu. Jadi minum-minuman orang surga itu mewah-mewah. Nomor 3 yaitu ranking yang pertama posisinya al-khamr, yaitu al-khamr, itu khamr. Minuman VIP yang paling nomor 1 nanti di akhirat di surga bukan susu, bukan madu, tapi khamr. Karena beda. Khamr di sini bau, memabukkan, haram. Tapi di akhirat di surganya Allah segar, wangi, luar biasa. Jadi kalau kita kepingin minum khamr di akhirat, jangan pernah kita mencicipi atau menyentuh. Jangan mencicipi, menyentuh jangan, kenal pun jangan. Artinya orang yang minum minuman khamr di dunia, nanti kalau toh walaupun dia masuk ke surga, dia tidak mencicipi dan dia tidak minum minuman khamr tersebut. Orang yang bisa minum khamr yaitu para nabi di akhirat, minum khamr yang dari surga. Orang aulia, orang pian Allah. Jadi minuman yang biasa itu apa? Susu, itu biasa. Jadi kalau orang kelas tinggi, VIP-nya istilah bahasa sekarang itu minumannya apa? Khamr, segar. Allah, dan tidak ada minum air putih di sana, tak laku air putih. Yang ada susu, madu, khamr. Khamr yaitu bagi orang yang kelas tinggi, nabi, rasul, aulia, rakyat Allah. Ya jangankan kita sampai minum khamr, kita masuk surga aja. Jangan kita masuk surga, ada di lapangan surganya, ada di taman surganya, ada di teras surganya, sudah alhamdulillah, oleh Allah. Wabihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra mumsiyan asbah musyrikan, man syaribal musbihan amsa musyrikan. Sabdanya kanjeng Nabi, barang siapa yang minum khamr di waktu malam, maka di waktu subuhnya dia musyrik. Bisa-bisa dia subuhnya tidak sholat, bisa-bisa subuhnya orang itu minum khamr ya, minum pagi, jadi satu harian dia bisa-bisa dia musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan dosa-dosanya kepada Allah. Kalau toh mati bisa-bisa dia mati kafir. Man syariba musbihan amsa musyrikan. Man syariba musbihan, barang siapa yang meminum minuman khamr musbihan pagi, dia minum khamr pagi, amsa musyrikan di waktu malamnya, amsa di waktu sorenya,
yaitu musyrik. Jadi kalau orang minum khamar waktu sore, bisa jadi dia waktu malamnya musyrik, menyekutukan Allah, melakukan maksiat. Bahkan bisa-bisa dia kalau toh mati pada waktu itu juga mati musyrik, mati kafir. Bisa-bisa musyrik. Musyrik itu artinya menyekutukan Allah. Kalau dia minum pagi, bisa jadi satu hari jangan sampai dia malam, sampai sore lah waktunya. Kalau sore sampai pagi, kalau pagi dari sampai sore, kalau pagi sampai sore. Bisa-bisa dia durhaka kepada Allah, bahkan dia musyrik, menyekutukan Allah. Bisa-bisa kalau dia mati yang saya dikhawatirkan mati su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Wa bihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khamru ummul khaba'is. Adapun khamar tersebut biang keroknya, pungkana. Ummul khaba'is, ibunya, pungkana banyak-banyak kejelekan-kejelekan. Jadi orang bisa membunuh dikarenakan dia mabuk. Orang bisa menyumpai orang, makanya dinamakan ummul khaba'is. Artinya ibu itu kan melahirkan. Kata-kata ibu itu melahirkan, nggak ada seorang ayah itu melahirkan. Makanya khamar, sabanya Rasulullah, al-khamru ummul khaba'is. Khamar ibunya, biang keroknya, sumbernya kejelekan. Bisa orang teler, dia bisa ngomongnya tidak karuan kan, bisa ngomongnya tidak karuan kan, berarti penyebab sumber dosa-dosa yang lain. Pertama, dosa satu, minum khamar. Bisa khamar ditenggak, diminum, maka dia bisa menjaga dosa-dosanya. Karena teler, bisa nempelin orang, bisa nyumpain orang, bisa membunuh orang, bisa berzina juga dan sebagainya. Naudzubillah. Makanya khamar tersebut salah satu sumber dosa-dosa yang lain. Kalau waras tidak membunuh orang, bisa dia mabuk, bisa jadi dia membunuh orang, bisa dia sadar tidak menyumpai orang, tapi bisa dia minum khamar, nenggak omer, sehingga dia mabuk, bisa dia menyumpai orang, marah-marah sama orang. Kalau syaribah lam tuqbal sholatu arba'ina yauman. Barang siapa yang minum minuman khamar, lam tuqbal sholatu arba'ina yauman, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Bukan saja khamar, orang yang makan makanan haram, satu cuil saja, ada seumpaan apa? Satu suapan, maka lantuk kalau sholat arba'ina yaman juga tidak diterima oleh Allah sholatnya. Minum minuman khamar, satu cuilan, satu tenggakan, sholatnya tidak diterima oleh Allah selama 40 hari. Begitu juga bab makan, sampean makan nasi satu suapan, tapi nasinya dari nasi yang haram, curi kasambian, atau buah-buahan, satu buah-buahan anggur tapi curi saja, maka itu terhalangnya untuk diterima sholat sampean selama 40 hari. Fa'imah kau ya fi batni maka maitatan jahiliyatan. Apabila mati orang yang minum minuman khamar, apabila mati orang yang makan makanan haram, wa ya fi batni adapun khamar, minuman keras tersebut masih ada di perutnya. Naudzubillah, ada zait itu minum, tak lama mati, khamrnya belum dikeluarkan, belum kencing, khamrnya masih di perutnya. Atau makanan lah, makan haramnya masih ada di perut. Maka maitatan jahiliyatan, maka orang itu mati dalam mati jahiliyah, mati sul khatimah, mati kafir jahiliyah. Makanya kata ulama, salah satu orang yang mati kafir, mati sul khatimah, dia minum-minuman khamar. Khamarnya masih ada di perutnya, mati, entah tabrakan kah, paham? Bukan saja khamar,
perkara yang dilarang oleh Allah lalu masih ada di perutnya, setelah itu dia mati, maka khawatir matinya mati su'ul khatimah, dalam arti kata mati kafir. Allah naudzubillah min dzalik. Nas'alukallahu salama min afati dunya wa min afatil qabr min afati min ahwali yaumah min ahwali yaumil qiyamah wa salama min dunya ila yaumil qiyamah wa usal khatimah. Amin Allahumma amin. Wallahu